Soal iku kamono pira fardhul wudu utawa pira fardune wudu. Ada berapa macam fardunya wudu? Ada berapa macam fardunya wudu? Fardunya wudu berarti iki hal-hal yang wajib ya. Fardu itu wajib dilakukan. Fardu iku perkara kang wajib dilakukan sakjroning wudu. Yen syarat wajib dilakoni sakjabane wudu. Perkara yang wajib dilakukan ketika berwudu apa saja? Yang jawab furudul wudu utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun ana 6. Fardune wudu ada 6. Yang pertama al awalu utawi kang kawitan atau yang pertama an niyatu utawi niat. Sebelum masalah wudu kita harus wajib niat. Niat ini menjadi syarat wajib sahnya ya. Kalau enggak niat maka wudu kita tidak sah. Dalam kitab Ar-Arba'in An-Nawawi Imam An-Nawawi juga menyebutkan babakan tentang niat ya. Itu sangat penting ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sesuatu itu berdasarkan niatnya. Jadi kita harus niat itu masuk mempengaruhi antara sah tidak sahnya. Itu berdasarkan niatnya. Niate wudu piye? Niate ya nawaitu rafil hadatsil asghari. Niat ingsun wudu kangge ngilangake hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang kedua sani tekan kaping pindho ghusl wajib membasuh wajah atau rai jone membasuh wajah atau rai itu wajib. As-salisu tekan kaping telu ghusl yadaini membasuh tangan loro mal mirfaqo ini ing dalam sertane sikut loro sampai sikut ya, membasuh kedua tangan hingga sikut loro nih. Yang keempat ar-rabi'u ta kaping papat mas iku mashu ba'dir ra'si iku mashu membasuh ba'dir ra'si sawenai sirah, membasuh sebagian kepala ngarepe tok, ngarepe dibasuh ya. Sawenai mashu ba'dir ra'si membasuh ngusap sawenai sirah. Jadi membasuh sirah lah, ngarep bagian wajah itu dibasuh. Kalau ditinggalkan ya. Al-khamisu taikan kaping 5 iku sur rijlaini basuh sikil loro. Sikil dibasuh mal ka'baini sertane kemiren loro. Membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki itu dibasuh. Selah-selahnya bareng ngene iso di enggak sampai teko dengkul, enggak sampai mata kaki tok. Sikil mata kaki ini sempurnane. Wajib ya. Terus nomor 6 ya asadisu taika kaping 6 atertibu yaiku urut tertib urut gak oleh basuh sikil dhisik terus mari ngono basuh tangan basuh sikil basuh kuping dan sebagainya. Terus urut ya mulai dari niat dulu, gak oleh tuh cacak dirandem, gak bisa, gak boleh, harus urut ya. Mulai dari niat sampai terakhir membasuh terakhir harus urut, gak boleh diacak atau random. Soal iku mau apa niyatu niat al wudu'i niat wudu piye, bagaimana bacaan lafadznya niat wudu nang tak singgung ya. Niat wudu piye? Jawab
Nawa itu raf'al hadatsil asghari, singkat ya. Nawa itu tawi niate wudu. Nawa itu niat ingsun sapa ingsun raf'al hadasi, basuh atau ngilangake hadas al asghari kang cilik. Niat ingsun basuh hadas kecil lillahi ta'ala. Ya wudu itu untuk basuh hadas kecil. Nah hadas gede iku ya mandi wajib. Ya hadas cilik iya kan malah yang uyuh ngentut ya, kencing kentut, nah, itu bisa dengan wudu. Kalau jinabat ya mandi wajib. Soal iku mau pol hadasul asghara atau hadas kan cilik. Apa itu hadas yang kecil? Apa itu hadas kecil? Jawab. Wa ta hadas cilik kullu ma saben-saben barang yubtilul wudu'a kang batalake wudu. Segala hadas kecil itu segala perkara yang membatalkan wudu. Apa sing membatalkan wudu? Ya. Soal iku mau apa alladzi ta perkara yubtilul wudu'a kang batalake wudu. Apa saja hal yang membatalkan wudu? Wah, semua perkara yang membatalkan wudu itu maka hadas kecil. Apa ya? Jawab alladzi utai perkara kang batalake, alladzi yubtilul wudu'a utai perkara kang batalake wudu iku 505. Al awalu utai kang kawitan iku khuruju syai' iku khurujun iku khuruj metu ya. Iku khuruju apa sing metu? Syai'in suwiji min akhadin saking salah suwijine as-sabileni dalan loro. Pokoknya yang keluar dari jalan depan maupun jalan belakang itu namanya hadas kecil dan wajib wudu. Keluar jalan depan kencing, jalan belakang apa atau buang air besar, buang air kecil dan buang air besar, termasuk hal yang membatalkan, masuk atas kecil ya, hal yang membatalkan wudu. Yang kedua, asani utai kaping pindho zaulul aqili, yaiku ilangi akal, gila, berarti hilangnya akal, gila. Ayanan juga termasuk apa ya? Termasuk juga membatalkan wudu. Sampai mari no, baru lagi wudu. Ayo kejet-kejet kadung kumat berarti wis kan ilang terus kayak eling apa-apa. Itu batal. Yang ketiga salisu teka kaping telu an-naumu turu. Turu juga batal wudu. Piye nek Jumatan adalah ngrungokno khotbah turu. Nah, ada beberapa syaratan. Nah, selama aku turune nek pas Jumatan khotbah. Turune pas nek cek lungguh, nah, masih duduk ya. Itu selama pantatnya belum keangkat itu gak apa-apa. Tapi nek sudah pantat bagian belakang itu naik itu jawat. Ya, itu harus wudu. Kan dikhawatirkan kalau kita kan nggak tahu kan selama itu tidur kok pantatnya berdiri itu sudah kentut atau enggak, itu kan kita nggak tahu. Makanya kalau duduk, kalau masih pantatnya masih nempel di lantai itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pantat belakangnya naik itu berarti batal. Apalagi tidurnya berbaring, ya jelas batal. Kalau tak batal dan berbaring mana-mana. Arabiu ta kang kaping 4 lamsul mar'atil ajnabiyati. Iku lamsu anggepok al mar'ati wong wadon al ajnabiyati kang liya. Menyentuh wanita ajnabiyah atau yang bukan mahramnya itu batal. Yang bukan mahramnya berarti dudu apa-apane. Lah istriku mahram kok enggak? Nah, pertanyaan.
anak sing ngomong istriku apa jenenge nama istri ndak cowok sing sudah sudah berumah tangga kalau megang istrinya gimana, ada ngomong ke istrinya nggak batal, ada ngomong ke istrinya batal. Tapi secara fikih Imam Syafi'i mengatakan istri itu kan bukan mahram, walaupun kalau kita nikah kan halal ya semuanya, tapi kalau setelah sholat tetap atau setelah sholat atau mau sholat megang istri juga batal karena itu kan bukan mahram. Nah, kita perlu kan saat nikah kan yang bukan mahram, kalau sudah mahramnya ya nggak batal. Nggak mungkin yang sudah bukan mahram tiba-tiba jadi mahram, itu nggak mungkin gitu ya, walaupun istri tetap batal. Al khamisu tekan nomor 5 lamsul kubuli iku lamsul demek atau gepok al kubuli kubul awit duburi utawi dubur bibatil kafi kelawan tanpa kau nepepek ya, jadi tak menyentuh kubul atau jalan depan atau dubur itu jalan belakang ya, dengan tangan bagian dalam tanpa ada penghalang atau tanpa ada penghalang sama sekali, itu batal. Apa ini anak penghalangi ya batal ya, anak penghalang langsung demek kulit langsung demek tanpa ada eling-eling tidak ada tanpa hijab ya, nggak ada penghalangnya sama sekali, itu batal salah langsung cucung demek bagian depan apalagi demek bagian belakang itu batal. Terus lanjut soal iku ma sopo almar'atu te wong wadon al ajnabiyah tukang liya. Siapa itu wanita ajnabiyah? Sopo pengertian wanita ajnabiyah? Siapa yang maksud dengan wanita ajnabiyah? Jawab. Ya utawi wong wadon liya ya alat iku alat wong wadon la yakhrumu kang ora haram apa nikah gua nikah dinikahi diajari nasabin karena arah nasab auradain utawa tunggal suson au musyaharatin utawa perbesanan. Siapa itu wanita ajnabiyah? Wanita ajnabiyah itu yaitu mereka yang haram untuk dinikahi dengan sebab nasab keturunan atau sebab tunggal susuan ya, atau sebab musyaharah atau menjadi menantu atau mertua. Itu wanita ajnabiyah, wanita yang haram dinikahi dengan sebab nasab keturunan ataupun tunggal susuan dan juga yang menjadi menantu atau mertua. Selanjutnya soal mau tayo apa maza soal iku maza ing apa yalzamu wajib al mutawaddi sapa al mutawaddi wong kang wudu ida arada tatkalane ngarepake sapa al mutawadda ayusalli ing wento salat. Apakah hal yang wajib bagi orang yang telah berwudu idza arada ayusalli pengen melakukan hendak mengerjakan sholat, apa yang wajib bagi orang yang sudah berwudu yang hendak melaksanakan sholat? Apa? Jawab yalzamuhu wajib apa al muwadda atau orang yang berwudu itu toharatun suci malabisi panggonane wa makanihi lan malabisi lan penganggone atau pakaian maafan wa makanihi lan panggonane minal najasati saking berpernajis wasatul aurati lan nutupi aurat wa istiqbalu lan madhep al-qiblat ing kiblat wa ma'rifatu lan weruh dukhulil waqti manjinge waktu. Hal-hal yang wajib dilakukan oleh orang yang sudah berwudu yang hendak melaksanakan sholat. Yang pertama adalah harus suci, baik pakaiannya, tempatnya harus suci, pakaian,
pakaiannya suci, tubuhnya juga harus suci, ya. Terus tempatnya untuk melaksanakan sholat itu juga harus suci dari segala najis, dan juga harus menutup aurat semua tertutup, ya. Wa istiqbalul kiblati, harus menghadap kiblat. Wa ma'rifatu tukhulil waktu, dan harus tahu itu sudah masuk waktunya sholat. Kalau belum waktunya sholat, terus misalnya orang waya duhur, orang manjing duhur, sholat duhur itu nggak boleh. Orang waya sholat maghrib, cucuk sholat maghrib, yo nggak boleh, gitu ya. Soal iku mau apa najasatu utawi berapa najis, ada berapa macam najis kuwi? Jawab iya, utawi najasah iku adamu getih. Yang termasuk dalam najis yang pertama adalah getih darah. Wal qaihu lan nanah juga termasuk najis. Wal qaiu lan utah-utahan. Mutah juga termasuk kena pakaian, terus pakaian dengan sholat gak sah. Wal khamru lan arak juga termasuk najis. Wal kalbu asu berarti anjing, ya. Wal kalbu asu, ya, atau anjing. Wal khinziru lan celeng iku bahasa Indonesia babi, celeng itu babi, ya. Wal baulu lan uyuh atau air kencing. Wal ghaiti lan tai. Wal rausu lan telek. Yang termasuk najis yang pertama darah, kedua nanah, ketiga utah-utahan atau tumpah, atau orang muntah, ya, orang muntah, ya, itu najis. Asal orang muntah terus yang dimutahkan itu, ya, itu najis. Homer atau minuman keras, itu anjing, babi, air kencing, kotoran orang dan kotoran binatang. Telek itu kotoran orang bukan kotoran binatang, itu najis. Jangan sampai kena pakaian, tubuh, ataupun juga tempat untuk melaksanakan sholat. Oke. Soal iku mau apa auratu ta'i aurat. Apakah aurat itu? Apa yang dimaksud dengan aurat? Aurat, jawab auratur rajuli utawi aurate wong lanang. Iku ma bainas surati, dalam tetap antara udel, warukbati lan dengkul. Aurat, batasan auratnya, Mas. Kalau auratnya laki-laki itu dari pusar sampai lutut, ya, sampai lutut. Wa auratul mar'ati utai aurate wong wadon, auratnya wanita iku jami'u badania, kabeh badane wong wadon, ilal wajhi, kejaba wajah, wal kafaini lan epek-epek loro. Aurat orang laki-laki itu antaranya pusar hingga lutut, dan aurat perempuan atau aurat wanita itu seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Itu aurat ketika sholat. Nah, auratnya apa? Nah, aurat di luar sholat, aurat di luar sholat juga sama, ya. Seluruh wanita, ya, seluruh badan kecuali wajah dan epek-epek loro, ya, telapak tangan. Kalau menurut Imam Syafi'i itu, ya, seluruh tubuh, ya, kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Telapak kaki itu kayaknya kalau wanita, kalau tidak salah di kitab itu, ya, kalau telapak kaki wanita tidak aurat, ya, kalau di kitab kalau nggak salah, ya, wallahu alam, ya, kalau nggak salah. Tapi coba nanti dicek, ya, soalnya kebanyakan di pesantren di kebanyakan, ya, kalau di masyarakat itu di pesantren yang berbahasa NU juga yang saya lihat itu mereka wanita cuma
kakinya kelihatan. Itu nggak apa-apa kalau di masyarakat juga, di pesantren biasanya kan keponak. Waktu itu kan saya juga pernah di pesantren putri itu kebanyakan juga tidak kakinya tidak tidak ditutupi. Kalau kelompok kalau ada yang mengatakan semuanya ya wajah kecuali dan telapak tangan. Tapi kalau di kebanyakan yang saya lihat itu kebanyakan wajah, telapak tangan, telapak kaki itu yang boleh dilihat. Yang lainnya nggak boleh. Soalnya ada di kitab Al-Um, coba nanti dicek ya kalau nggak salah itu. Lanjut. Sedikit lagi ya. Ada berapa menit ini? 46. Dua lagi. Soal mata waktu subhi iku mata tetep ing dalem mangsa kapan waktu subhi waktune salat subuh. Kapan waktunya salat subuh? Jawab min tulu'il fajr iku min tulu'il fajr saking muncule fajar ila tulu'is samsi hingga metune srengenge. Waktunya salat subuh kapan? Waktunya salat subuh yaitu dari mulai menyingsingnya fajar, munculnya fajar di waktu pagi hingga terbitnya matahari. Itu batas akhir salat subuh. Soal iku mata kapan waktu dhuhri utawi waktune salat zuhur? Jawab min zawali samsi iku min zawali samsi saking ningsire srengenge ila ayazida hingga yen to tambah apa dhillu kulli syai'in ana ing ayang-ayangi saben-saben swiji an mislihi saking sepadane apa syai'. Kapan waktunya sholat zuhur? Yaitu mulai dari lingsir tergelincirnya matahari hingga bayangan suatu benda itu lebih dari semisal bendanya, lebih sedikit, itu sudah masuk zuhur. Soal iku mata tetap kapan waktune waktu asri sholat waktunya sholat asar. Kapan waktunya sholat asar? Jawab min khuruji iku min khuruji saking matune waktu zuhri waktu zuhur ila ghurubi samsi sehingga hingga surupe srengenge. Waktunya sholat asar itu mulai dari keluarnya atau habisnya waktu zuhur hingga terbenamnya matahari. Soal iku mata kapan waktu maghrib utawa waktune salat maghrib? Jawab min ghurubis syams iku min ghurubis syamsi saking surupe srengenge ila khiyabis syafaqil ahmari hingga surupe mega kang abang. Waktunya salat maghrib yaitu dimulai dari terbenamnya matahari hingga lenyapnya awan merah. Itu waktunya sholat kira-kira ya jam 6 sampai jam 7. Satu kurang lebih jaraknya sampai isya itu 45 menit atau 40-an, jam 6 sampai jam 6.45 mungkin. Setelah itu soal iku mata tetap mangsane kapan waktul isya'i waktune sholat isya. Kapan waktunya sholat isya? Jawab min iku min khiyabis syafaqi wiwit saking surupe mega al ahmari kan abang ila tulu'is samsi sehingga metune srengenge. Waktu salat isya itu kapan? Yaitu mulai dari terlenyapnya mega kang abang, lenyapnya awan merah sampai sehingga menyingsirnya fajar yaitu di waktu pagi. Soal iku soal iku madza ing apa yaf'alu nglakoni sapa man wong waqafa kang ngadeg sapa man yusalli drapun
yento salat sapa man, apakah yang akan dilakukan, apakah yang dilakukan oleh seseorang yang akan melaksanakan sholat, apa yang dilakukan oleh seorang yang akan melaksanakan sholat apa? Ya jawab yu'azzinu, iku yu'azzinu azan sapa wong, summa yuqimu mongko nuli iqamah sapa wong. Sebelum melaksanakan sholat disunahkan untuk azan, kemudian iqamah. Ya. Soalikum apa al-azanu tawi azan, wallahu a'lam bissawab. Dah segitu saja soal pembahasan mengenai azan, dan seterusnya kita akan lanjutkan ke video atau audio selanjutnya. Mari kita tutup ngaji kita hari ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilahi wa la tanshinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilahi wa la tanshanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilahi wa la tanshanihi ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.